Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema Bahasa Indonesia Media Komunikasi Nasional dan Internasional. Saya Raffi Dafrensa dengan NIM B3013-152. Saya Sylvia Mutakif dengan NIM B3002-30119. Saya Vanessa Diasti dengan NIM B30230151. Saya Kairina Ariana Susilo dengan NIM B3002-30156. Saya Dina Sarasari dengan NIM B30230148. Saya Kartika Bezarani dengan NIM B3002-30145. Saya Kurniawan Darman Putri NIM B3002-30157. Saya Ivan Mulana Sawai dengan NIM B3002-30154. Yang pertama ada pengantar. Bahasa Indonesia adalah kebanggaan bahan dan sebuah kedaulatan bangsa. Ditegaskan sejak Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi 1945, UU Nomor 24 Tahun 2009, mewajibkan penggunaannya di forum nasional dan internasional. Secara global, bahasa Indonesia semakin diakui dan resmi menjadi bahasa ke-10 di UNESCO sejak 20 November 2023. Bahasa Indonesia memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama ideasional, mengungkapkan realitas dan pengalaman. Yang kedua interpersonal, berinteraksi secara sosial. Yang ketiga tekstual, menyesuaikan dengan konteks. Fungsinya sebagai bahasa resmi, bahasa persatuan, dan bahasa kebudayaan, menjadikannya alat komunikasi yang menyatukan keberagaman bangsa. Baik, kita masuk ke pengertian bahasa. Bahasa merupakan suatu sistem tanda suara yang digunakan oleh kelompok masyarakat untuk berkomunikasi. Sebagai alat utama dalam berkomunikasi, bahasa memungkinkan individu untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain dengan cara yang terstruktur. Dalam kehidupan sosial, bahasa memudahkan orang untuk berinteraksi satu sama lain, baik dalam konteks formal maupun informal. Karena itu, bahasa dan komunikasi tidak bisa dipisahkan karena keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dalam hal ini, bahasa berfungsi sebagai sarana mengenalkan dan mempermudah proses pertukaran informasi di dalam masyarakat. Tanpa adanya bahasa, komunikasi antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat akan sangat terbatas. Di Indonesia, bahasa Indonesia memegang peran yang sangat penting sebagai alat komunikasi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi untuk menghubungkan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya, etnis, dan bahasa daerah yang berbeda. Keberagaman tersebut menjadikan bahasa Indonesia sebagai penghubung yang sangat efektif dalam menyatukan bangsa yang beraneka ini. Melalui bahasa Indonesia juga, masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai daerah dan memiliki bahasa yang berbeda dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan lancar. Oleh karena itu, bahasa Indonesia tidak hanya sebagai komunikasi, tetapi juga sebagai simbol persatuan bangsa Indonesia yang sangat penting. Next, kita lanjut ke penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa Indonesia sangat erat berkaitan dengan pemilihan kode bahasa, norma-norma sosial dan sistem budaya berlaku dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, ketika berbahasa memiliki aturan beberapa yang perlu diperhatikan dalam kesatuan berbahasa ada sebagai berikut. Yang pertama adalah kesatuan itu merupakan bagian dari ujaran, jadi bukan ujaran itu sendiri. Yang kedua, pendapat yang menemukan apakah kesatuan itu ada pada ujaran. Dan yang ketiga, kesatuan itu dikaitkan dengan hak kewajiban penyerta interaksi, yang artinya apakah ujaran dengan satu atau tidak ini diukur berdasarkan apakah si penutur tidak melampaui haknya kepada lawan bicara, dengan apakah si penutur memenuhi kewajiban pada lawan bicara. Jumlah Penelitian Sosial Volume 1 Nomor 9, pentingnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, jawaban singkat saudara bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Sebelum merdeka tanggal 28 Oktober 1928 sudah mendapatkan kedaulatan pandangan bahwa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Teks Sumpah Pemuda asli perhatikan kami dengan
kita di Indonesia. Selanjutnya, waktu demi waktu bergulir, tokoh berkebangsaan Jerman bernama Adolf Bastian menyebutnya Indonesia dalam bukunya Indonesian Content di Vincent Malaysia. Isi teks Sumpah Pemuda yang disepakati dalam Kongres Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 tersebut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sebagai apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Melayu menjadi sumber utama bahasa Indonesia dan telah lama digunakan sebagai lingua franca di Asia Tenggara. Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 menjadi momen penting yang mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan. Kesadaran nasional pun semakin tumbuh menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa dan alat perjuangan melawan penjajahan. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Sebelum menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia berasal dari salah satu dialek Melayu yang telah digunakan sejak abad ke-7. Bukti sejarah menunjukkan keberadaan prasasti Bumi Palapa dan tulisan Jawa yang berkembang seiring masifnya Islam. Pada masa penjajahan Belanda, penyebaran bahasa Melayu dibatasi, tetapi tetap digunakan secara luas. Sumpah Pemuda memperkuat status bahasa Indonesia. Hingga akhirnya, pada proklamasi 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa negara. Selanjutnya ada bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Bahasa Melayu menjadi sumber utama bahasa Indonesia dan telah lama digunakan sebagai ibunda French di Asia Tenggara. Peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menjadi momen penting yang mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kesadaran nasional pun semakin tumbuh menjadikan bangsa Indonesia sebagai identitas bangsa dan alat perjuangan melawan penjajahan. Selanjutnya ada posisi bahasa Indonesia di tingkat internasional dan nasional. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan penting di tingkat nasional dan internasional. Pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya berhenti di jenjang akademis, tetapi harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar bahasa Indonesia bukan hanya sekedar untuk mencapai keberhasilan nilai akademis saja, namun bahasa Indonesia diposisikan sebagai media komunikasi untuk semua ilmu pengetahuan dan semua profesi dalam kehidupan sosial masyarakat. Bahasa Indonesia berperan sebagai alat komunikasi untuk membentuk kepribadian yang unggul, karakter sebagai insan Pancasila dan menganggap manusia akan makhluk nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penyebaran bahasa Indonesia semakin luas, bahkan di negara yang tidak memiliki penduduk asli Indonesia. Mulai banyak yang tertarik mempelajarinya. Program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing jadi bukti meningkatnya minat orang asing terhadap bahasa ini. Oleh karena itu, penutur asli bahasa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mempromosikan bahasa Indonesia agar semakin diakui di tingkat internasional. Dan terakhir, kesimpulan, bahasa Indonesia menjadi kebanggaan dan kewibawaan bangsa sebagai bahasa nasional negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebelumnya, Sumpah Pemuda mencerminkan kesadaran tokoh bangsa untuk menjadikan bahasa persatuan. Bahasa Indonesia tidak secara alami menjadi bahasa nasional, melainkan melalui proses politis dan sosiologis. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus bangga dengan bahasa Indonesia. Dengan peran yang semakin diakui oleh tingkat internasional, didukung oleh politisi, badan bahasa dan penuturannya, masa depan bahasa Indonesia semakin cerah. Kita harus memperkuat dan melestarikannya sebagai identitas bangsa. Demikian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum